Ibu-ibu lah buku tadi. Tak semangat jawab salamnya doh. Seperti biasa berpantun kita. Pantunan biasa. Dari Pikumbuah ke Tanjung Alam sehingga Sabanta di Biaro. Sianan paling semangat menjawab salam. Kita doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maqala ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, mungkin malam-malam pertengahan Ramadan ya Bu ya, malam Pek Baleh. Allah masih memberikan nikmat karunia yang banyak kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Iya Bu? Dan di atas seluruh nikmat itu ada satu nikmat yang walaupun yang kita sebutkan tadi Allah berikan, tetapi kalau yang satu ini tidak Allah berikan, kita tidak akan mampu datang ke sini, yaitu nikmat iman. Banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mungkin rumahnya lebih dekat ke masjid dibandingkan rumah kita. Mereka sama diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, tetapi tak mampu melangkahkan kaki. Kenapa? Salah satunya karena kekenyangan, Ibu. Dan kekenyangan itu mengalahkan keimanannya. Ya mungkin awak kurang-kurang sehat sakit, tetapi ketika keimanan Allah hagia, insya Allah nan jauh tu taraso dakik. Mudah-mudahan sebagaimana doa-doa yang selalu kita lantunkan, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami senantiasa dalam keadaan beriman dan matikan kami dalam keadaan beriman. Salawat salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengisi tausiah kita pada malam ini, bagi anak-anak kita yang mencatat, kita lagi judul pengajian kita, 1 doa 3 permintaan. Apa judulnya? Catatlah. Jangan ngangak-ngangak juga kalian. Biko ndak ustaz tanda tangan ni biko. 1 doa 3 permintaan. 3 in 1. Nah, itu kecil orang gini kuah. 3 dalam 1. Bapak dan Ibu, kaji kita ndak barek-barek. Ya, 1 doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahabat beliau, Mu'adz bin Jabal. Gitu ya. Ambo yakin apa-apa ibu-ibu, apa doaku? Ya. Apa doaku? Ya. Cuma mungkin latar belakang doaku menarik untuk kita kaji dan kita dalami isinya. Ya. 1 doa 3 permintaan. Satu ketika Rasulullah basuh Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika basuh dengan Mu'adz, ya, Rasulullah biasa, ya, seperti tradisi awak menyalami para sahabat. Tak sedikit kemudian memeluk sahabat dengan lembut. Ya. Disalami, kemudian dipeluk dengan lembut. Lalu di dalam hadis itu Rasulullah mengecek. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'adz, wallah, wahai Mu'adz, demi Allah, la uhibbuka, aku sayang kepada engkau, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah menjaga persahabatan, menjalin silaturahim dengan para sahabatnya. Disalami, dipeluk, kemudian sambil memegang pundaknya, Rasulullah berkata, ya Mu'adz, wallahi la uhibbuka, Mu'adz, demi Allah, aku sayang kepada engkau. Ibu-ibu lebih biasa model itu? Enggak. Apa-apa? Susah kalau kami model itu, Ustaz.
Kalau kami kecean model itu ke kawan kami mungkin lain lo kecek orang. Dan tak tradisi memang di awak do. Ya, dan cara untuk menunjukkan kasih sayang tu di orang awak kan tak harus model itu. Tapi memang Rasulullah orang Arab biasa. La uhibbuka. Aku sayang kepada engkau. Lalu, ikut inti pengajian awak. Rasulullah kemudian berkata, ya, thumma yaqul, ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Muaz, jangan pernah engkau lupa di setiap fi duburin, di belakang solat engkau. Jangan pernah engkau tinggalkan di belakang solat engkau, ayyakul, engkau berkata, engkau berdoa. Doanya apa? Yakin apa-apa ibu-ibu lah tahu doanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Satu doa, tiga permintaan. Bapak dan Ibu, di dalam hadisku sendak-indaknya kita mencari ada dua pelajaran penting dulu. Yang pertama, bagaimana Rasulullah kemudian senantiasa menjalin silaturahim dengan baik dengan sahabat-sahabat. Dan itulah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan cara Rasulullah kok kan memang sebagai pemimpin agama Rasul sekaligus sebagai pemimpin negara di Madinah, Rasulullah sangat perhatian kepada para sahabat. Apa contohnya? Ketika Rasulullah jadi imam misalnya. Rasulullah ketika jadi imam seperti yang dilakukan oleh imam-imam awak, selalu sebelum mengimami caliak dulu ke belakang. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Sawu sufufakum, kan begitu? Luruskan, rapatkan saf. Tapi ingat apa-apa? Tujuan Rasulullah mencaliak ke belakang itu bukan hanya sekedar untuk mengingatkan, meluruskan dan merapatkan saf. Apa tujuannya? Rasulullah ingin mencaliak. Sia sahabat-sahabat nandak datang. Ba'a keadaan sahabat-sahabatnya, apakah adonan sakit, kurang sehat, ya. Sehingga Nabi akan magakkan nanti. Apa yang diagakkan Nabi? Ayat yang akan dibaca ba'a. Kalau lagi kuik-kuik sedonyo, agak panjangan ayat seketik. Kalau adonan sakit, pendek seketik. Kan begitu. Begitu Rasulullah. Caliak, sia nandak ada. Satu peristiwa misalnya yang sangat menarik. Ya, satu kejadian bahwa Rasulullah memperhatikan para sahabat. Rasulullah mencaliak sahabat-sahabatku ketika solat, apa-apa ibu-ibu. Ada di antara sahabatku yang paling suka mengambil tampek tertentu di masjid. Serupa jawab ya. Tu kok galak ibu. Ada yang suka mengambil di tengah, ya bu ya. Ada yang suka mengambil di tepi. Ada yang suka mengambil di kanan, ada yang mengambil di kiri, kan begitu? Iya bu. Ternyata sahabat-sahabat Rasulullah model itu pula. Ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Siapa namanya bu? Sya'ban kok inyo suku kalau ndak mambiak di sebelah suuk, ndak sebelah kidah. Tengah-tengah ndak pernah. Kalau di dalam hadis dikecekkan apa tujuannya mambiak sebelah suuk, paling ujung kalau ndak sebelah kidah, nyo ndak ingin mengganggu jemaah lain. Jadi dak ulunanya tiba nyo tetap ambiak kalau ndak suuk kidah. Jadi Nabi lah tahulah tuh di masa Sya'ban tu. Ya, celiak Sya'ban kalau nak suuk nak kidah. Cuma Sya'ban kok luar biasanya. Kalau sahabat-sahabat Nabi inyo berlomba-lomba membuat rumah, mencari tanah, kok dapet semakin dakik je Masjid Nabawi, otomatis dakik je rumah Nabi semakin rancak. Beda je Sya'ban kok. Sya'ban kok ba'a ka jauh rumah dari Nabi, dari rumah Nabi. Ya, aneh Sya'ban kok. Ya. Tapi walaupun jauh, Sya'ban kok tidak pernah tinggal solat berjamaah. Sahabat bertanya Sya'ban. Caliaklah sahabat yang lain kok ba'a rumah kedakik je Masjid Nabawi, angku bacari rumah nan jauh. Kecek Sya'ban. Nah, ambo cuma mengikuti sunnah Rasulullah kecek Sya'ban. Apa sunnahnya? Dan itu nan ambo ingin dapatkan kecek Nabi, setiap langkah kaki kalian pai ke masjid akan menggugurkan satu kesalahan. Itu nanambo kaja. Ya bu, itulah sebabnya cari rumah nan jauh ke masjid. Bara jauh rumah Sya'ban dari masjid, cari tonyo kemudian di satu subuh dicaliaknya di Rasulullah kasuo ndak ada Sya'ban. Kalau ndak sebelah ndak jado.
Ketika Bilal kaqomat, akecek Rasulullah ke Bilal, santa Bilal. Mungkin Sya'ban masih sedang dalam perjalanan. Kita tunggulah agak sebentar. Tunggu, akhirnya ndak tiba. Rasulullah takut kesiangan. Akhirnya solat subuh dilaksanakan. Ditunaikan solat subuh kemudian. Habis solat subuh, berdoa, berzikir, sampai kemudian tunggu syuruk. Habis syuruk, akecek Rasulullah ke sahabat, ada ndak di antara kalian yang tahu? Ya, ba'a kabar si Sya'ban, manga ndak tibonya solat subuh kini? Sahabat mengecek, ya Rasulullah, setahu kami solat Isya tadi leh mengecek je jombo baru, ndak ada masalah. Sehat-sehat saja. Kalau begitu ba'a, kau perhatian Rasulullah. Ya, kalau begitu caliaklah Sya'ban. Ada nan tahu rumahnya? Nu caliak Nabi ndak ada nunjuk dah. Seorang nunjuk, ya Rasulullah, ambo rasanya pernah lewat kamu ke rumah Sya'ban ko. Tapi agak jauh. Ndak ada kecek Rasulullah. Bajalanlah ke rumah Sya'ban. Bajalan naik bukit, turun bukit, ya. Akhirnya berapa lama sampai ke rumah Sya'ban? 3 jam. Baru tiba rumah Sya'ban. Bayangkan bu, 3 jam. Berartilah duha. Lampiang jam-jam 10, 9. Tetapi Sya'ban tidak pernah tinggal solat berjamaah. Begitu Rasulullah memperhatikan sahabat ketika itu bu. Ya. Sehingga 3 jam berjalan dari masjid, dari rumah ke masjid tidak pernah tinggal solat berjamaah. Pendek ceritalah, ketika sampai di rumah ternyata pintu tertutup, tadanga suruh tangisan dari dalam, diketuk oleh Rasulullah, dibuka pintu oleh istrinya, ternyata Sya'ban sudah terbujur kaku. Inna lillahi, meninggal saya Sya'ban kau tidak pergi solat subuh. Kemudian disenggarakan oleh Rasulullah jenazahnya, ya bu ya, dikapani, dimandikan, kemudian dimandikan, dikapani dan disolatkan. Ketika Rasulullah kapai, istri Sya'ban mengecek, ya Rasulullah, ambo ikhlas, ambo reda suami ambo meninggalkan dunia. Suami yang sangat baik, tidak pernah meninggalkan solat berjamaah. Tapi ambo penasaran, ya. Apa yang dipenasarankan? Jangan sampai kemudian ambo tidak bisa dapat jawabannya sampai meninggal, ya Rasulullah. Apa itu? Sya'ban ko ketika sakaratul maut, ini mengucapkan 3 kalimat yang ambo tidak faham maksudnya doh. Ketika sakaratul maut. Sakarat. Apa arti sakarat itu, Bu? Asal katanya sukaro. Sukaro itu artinya apa? Mabuk. Mabuk menghadapi kematian, kita akan menghadapi itu sadonya. Kue iman kita, insya Allah tidak mabuk. Lama iman, mabuk. Jadi ketika sakaratul maut, apa perkataan Sya'ban? Dan pertama kecil istrinya yang mau tidak kenal, aduhai, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh dari ini. Ya kan itu. Dan kedua, aduhai, alangkah lebih baiknya kalau yang baru. Aduhai, kalau alangkah lebih baiknya kalau semuanya. Bingung ambo Rasulullah, nak ngerti ambo apa yang dikecekkan di Sya'ban. Berkenan engkau menjelaskan. Sedangkan istrinya saya tidak tahu apa lagi. Rasulullah tidak ada di situ, tetapi kelebihan Rasulullah kan gitu, ya. Malaikat Jibril lalu diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa makna 3 kalimat itu. Dijelaskan oleh Jibril, Jibril pergi, kemudian barulah Rasulullah mengatakan, ya. Adapun makna dari 3 kalimat Sya'ban tadi ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan balasan perbuatannya di dunia dahulu. Kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya. Adapun yang pertama, aduhai alangkah lebih baiknya kalau lebih inyo berjalan dari rumah ke masjid tu 3 jam tu dicaliakkan balasannya. Masih manyasa Sya'ban tu. Nanti sasanya cuba kalau lebih jauh dari nan patang tu. Tentu pahalanya lebih ya. Kadang berajam, Bu? Ibu berajam ke masjid? 5 minit. Apa-apa, ayo kurang lebih lah ya. Ya. Kurang lebih lah. Sya'ban 3 jam tidak pernah tinggal solat berjamaah. Awak 10 langkahnya barek juga kadang-kadang. Ya. Ustaz, ambo jauh Ustaz. Jonda ambo pai. Ya. Lai gadang pahalonya tu. Mabak gadang pahalo pai jonda atau jalan kaki? Hah? Sama, Bu.
Kalau menurut ambo, lebih gadang pahalonyo jonda. Bad itu. Kalau jalan kan satiuk langkah kan? Kalau ndak berarti satiuk putaran roda. Ya, satiuk putaran roda gugur doso. Onda berapa rodanya? Akalin lah tuh. Jadi kalau nak gadang lo ponyo apa ijo tuh? Berapa rodanya? Ampe. Kalau nak gadang lo dari itu bawa puso. Balik rodanya. Kali balik. Yang penting jangan sampai tinggal solat berjamaah, terutama apa-apa. Kalau ibu-ibu kan memang dalil mengecekkan sebaik-baik solat perempuan itu di rumahnya. Sebaik-baik solat perempuan di rumahnya itu di kamarnya, kecek Rasulullah. Ya, kan ada hadisnya tuh ibu. Sehingga kalau padusi misalnya solat di rumah, ndak boleh lo dipasu-pasu pergi ke masjid. Tapi kalau inyo ingin pergi ke masjid, jangan dilarang kan itu kecek Rasulullah. Ya, jangan dilarang. Baik, itulah yang pertama. Yang kedua, aduhai alangkah lebih baiknya kalau yang baru kan begitu. Diperlihatkan satu ketika. Syakban musim dingin. Musim dingin di Madinah ketika itu. Kalau di Madinah musim dingin kan dingin ya, Bu. Kalau musim nange, you wanange, wak pakai na pokoknya sabantala kariang. Ya. Ambo pertama musim dingin pai membimbing jamaah dulu, pacah bibi aku, Bu. Ya. Induk aku dia gianya ambo ube. Ya. Serupa lipstick. Ambo agia merah bibi ambo. Ambo camin kok merah kecik ambo. Ka acik induk-induk yang ambo bimbing tu salah agia ustaz tu lipstick tu ceknya. Asaka dia agia saja di ibu-ibu. Awak dia nak tahu pakai lo dia awak kan. Nyo awak kok iko memang ube. Hironya memang lipstick dia gianya. Alah payah lah. Patutlah orang mencari ambo ketika tawaf tadi ya kecik ambo. Ya. Hironya bibi ambo, ayolah payah mapusnya. Iku nombor tua Ustaz acehnya. Pelembab bibir ku acehnya. Yo dingin, Bu, ya. Jadi ketika Syakban keluar dingin. Nya biar baju dingin baru di Bali. Nya pasang. Sudah nya pasang, berjalannya keluar rumah. Masih dingin juga baru nak taluk dah. Nya cari baju dingin lama. Nya pasang cek lai, beralampi, Bu. Berjalan lah nya. Baru ketaluk dia nya berjalan. Kira-kira ampiang-ampiang ke masjid, 1 kilo lagi ke masjid, kan kira-kira model itu. Di tengah jalan, nyoba suju sahabat, sama-sama jamaah pe menuju ke masjid, tapi lah kedinginan, lah pucek, ampiang pingsan, ndak ada baju, dibukanya lah di Syakban baju dingin yang di luar. Yang baru atau yang usang? Yang di luar? Hah? Yang usang, ni agen kapok, karena itulah yang di luar. Berjalan lahnya ke masjid, dicaliakkan oleh Allah. Balasannya, onde manyasa Syakban. Cuba kalau nan baru. Terakhir, alangkah lebih baiknya kalau semuanya satu pagi Syakban sarapan pagi, jo susu kambing, hange, jo roti Arab kok kan kare-kare. Kalau di awak ndak ada awak ada tuh. Di awak kalau mencari roti nan mah. Nan lambui, sinan kan kare-kare. Tapi kalau dicelup ke susu lambuinya tuh, Bu. Ya, toma kalau di lambut ndak jo, kalau di ambo ndak jo semua sesaliru ambo kalau di cibo sinan, ya. Ketika kau makan diketuk pintu oleh tetangga. Oh, kiranya tetangga mengecek Syakban. Lah 2 hari ambo nak makan le ada makanan. Masuk ke Syakban. Makan lawak dulu sikuah. Ko nanado. Sehingga nyo minta bi istrinya ambil piring cek lai dibagi duanya susu tadi. Ya, separuh seorang. Roti dibagi duanya, makan lahnya. Dicaliakkan di malaikat balasan itu. Manyasanya. Cuba kalau ambil dia kasadonya. Baik itu, Bu. Cuba kalau dia gia kasadonya. Ibu-ibu mbok piti kamu saji kau tadi. Tu kok galak ibu-ibu. Nan ba masukkan sakite atau kasadonya. Kalau ndak ingin menyasa serpu Syakban, jalanlah kotak balik. Daripada menyasa kau pilih-pilih jo. Ada nan merah, ada nan hijau, ada nan biru. Nan biru jo nan keluar 2000. Agak pudar lo lah. Iya ba nan pudar nan biru kan yo kama-kama aku. Kalau nan serati-serati ko mainnya di supermarket kan itu. Jadi kalau ibu ndak ingin menyasa, masukan sadualahnya. Ini serupa jangwik sini tu, Bu. Abi kini
tumbuhnya beliau tu. Pasti Allah balas. Pasti Allah balas. La in syakartum, pasti Allah balas. Oke, barangkali mau itu ibu. Nanti kalau la in syakartum tu pengajiannya nanti. Kita sampai jam berapa? Ikut bagian pertama bro kok. Ya. Nang kedua bagian doanya lah. Kan 3 in 1 tadi doanya. 1 doa 3. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ala zikrika. Untuk senantiasa zikir kepada engkau. Wa syukrika. Menjadi hamba yang selalu bersyukur. Wa husni ibadatik. Ya Allah, semakin panjang umurku, usiaku, mohon semakin baik hendaknya ibadahku. Jangan sama saja. Sejak mulai solat sampai mati, model itu juga ya solat, tidak ada perubahan. Puasa, meningkat tidak kualitas puasa itu semakin panjang umur. Dan pertama, minta tolong kepada Allah untuk senantiasa berzikir. Ya, fa'lam annahu la ilah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilah. Ya. Seafdal zikir itu ketahuilah oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka zikir dan segala sesuatu yang terkait dengan zikir, minta tolong kita kepada Allah. Kita duduk di musaji kini kok. Ya, majlis apa namanya ke Bu? Majlis ilmu ya Bu. Tentang hadis iko ulama kemudian menjelaskan. Ya, di situ kan minta zikir. Zikir. Rasulullah mengecekkan bahwa orang-orang yang duduk di majelis zikir itu sama je duduk di taman surga. Kan itu kecek Rasulullah. Idza tamurru bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian menampak taman surga di dunia aku, singgahlah kalian walaupun sebentar. Qala, berkata para sahabat, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa maksudnya taman surga di dunia aku Rasulullah? Kalau nampak, kami bukan singgah sebentar, tapi kami balamo-lamo kami di sini. Qala, berkata Rasulullah, taman sarugo di dunia itu fahuwa majlis zikir. Taman sarugo itu majlis zikir kecil Rasulullah. Itu taman sarugo di dunia itu. Nah, ketika menerjemahkan hadis itu, para ulama mengecekkan makna majlis zikir yang lebih afdal itu adalah majlis ilmu. Lebih utama itu. Lebih patut itu dikatakan taman surga. Bahwa itu, sebab kalau zikir untuk diri seorang. Kalau majelis ilmu, untuk bersama. Kita berada di majelis ilmu. Di taman sarugo di dunia ibu-ibu. Mudah-mudahan serpu-apa kita dikumpulkan di taman sarugo di dunia ko. Model ikolah hendaknya kita dikumpulkan di taman sarugo yang sesungguhnya. Amin, amin. Ambo sedang berceramah lah insyaAllah ketika itu. Di taman sarugo itu. Magi atau siah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, awak kan sebentar lagi tarawih tuh. Iya, Bu. Ibu ingin capek tarawih atau balamo-lamo mengaji? Wah, ganiko pertanyaannya kok. Ya, tarawih selalu Ustaz mengaji mengaku. Bertanya ambo cek ke ibu-ibu jawab apa? Mana lebih gadang? Ya, pahalonya mendengar pengajian dari salat tarawih. Hah? Samo gadang tarawih? Nyo menjawabnya sederhana saja. Awak kan duduk di majelis ilmu kuah. Nuntut ilmu apa hukumnya? Hah? Salat tarawih? Ah, mana gadang palonya? Ah, tu mengaji salat ndak tarawih. Mengaji yo tarawih, iyo minta tolonglah kepada Allah. Oh, keutamaan majelis ilmu ku luar biasa. Luar biasa. Majtama qaum fi baitin min buyutillahi yatslunal kitab wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, di masjid, di mushola. Di dalam pertemuan itu yatslunal kitab, dibacakan Al-Qur'an. Lah baca Al-Qur'an waktu tadi, Bu. Wa yatadarasuna bainahum, dijelaskan maknanya. Allah dijelaskan, Bu? Wah, sedang dijelaskan. Apa kecek Allah? Kecek Rasulullah dalam hadis itu? Bagi orang-orang yang sedang berkumpul itu nuzilat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Iya, Bu? Tenang jiwanya. Apa buktinya? Apa lain dakik-dakik tunggak misalnya kan? Nah, tanda jiwanya tenang ya. Awak lah heboh mengaji, nyola lama lo lalu nyo. Itu tanda lama tu, Bu. Ya. Bisa ndak? Ni matu kalau jiwa ndak tenang? Ndak, Bu.
Jadi kalau misalnya susah tidur, payah tidur, Bu, nggak usah minum pil tidur. Pergi ke masjid, dengar pengajian. Ambil tuh enggak, Cik? Itu nan pertama tuh, sabarek-barek masalah di rumah, pergi ke masjid, tenang jiwa. Iya, Bu? Pulang ke rumah, masalah balik ya. Oke. Kemudian wa khaffathumur rahmah. Mereka dilingkupi oleh rahmat. Wa khasyat humul malaikah. Malaikat-malaikat mengelilingi mereka. Kok ada malaikat kini kok, Bu? Ya, tetapi dengan caranya mereka berdoa memohon kerahmatan bagi kita. Wa dzakarallahu indahum. Allah banggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu ke malaikat di aras. Disabui namanya sorang-sorang. Nama awak disabui di Allah, bangga sanang. Itulah kehebatan majelis zikir, majelis Dan kedua, wa syukrika. Minta tolong ya Allah, ambo menjadi orang yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kan itu tadi. Kalau kalian bersyukur pasti Allah tambah. Harta ketika disyukuri pasti Allah itu janji Allah. Innaka la tukhliful. Allah tidak pernah mungkir janji, Bu. Ya. Harta disyukuri Allah tambah. Umur disyukuri Allah tambah. Anak-anak disyukuri Allah tambah. Istri disyukuri Allah tambah. Tambah. Setuju, Bu? Enggak setuju, Ibu. Ya, Ibu, nyo nak bersyukur pasti Allah tambah tu ingat. Kau kaji awak sebelum iko jo, ndak selalu jumlah dah, Bu. Ya, ada yang lebih dari jumlah tu, barokah namanya. Jadi kalau apa-apa syukuri istri, Ustaz lah 30 tahun berdoa, bersyukur ndak jo tambah-tambah dah. Ai bertambah tu barokahnya, tambah soleh, tambah setianya, Bu. Harato, apa sedekah setiap hari Ustaz, ndak ada tambah dah. Gaji seditu ke seditu saja. Pendapatan ada yang ditambah Allah barokah. Ada orang rasakinya banyak barokah Allah cabut. Ini tidak bisa menikmati pitinya, Bu. Banyak tu, Bu, kawan-kawan kita. Ya, piti anak tidak bisa dibalinya. Diajaknya makan pabuku bersama, non awak cepak-cepong, non nasinya bertimbang. Sambalnya bagaan, tak boleh terlalu masin, tak boleh lo. Maka kalau tak boleh. Jadi Pak Haji untuk asyik piti di Pak Haji kok. Itulah Ustaz keciknya. Penyakit kolesterol ceknya. Tu ale darah tinggi lo. Tu gulu. Allah cabut keberkatan. Tapi ketika Allah tidak cabut keberkatan, walaupun sakit piti, tapi jangan dimakan lama, kaki meja saya tidak lama. Ya, nan terakhir, Bu. Wa husni ya Allah, tolong ambo supaya ibadahku semakin hari semakin baik daknya. Ya, solat tu semakin hari semakin khusuk, semakin faham yang dibaca. Sebab kalau seandainya solat itu tidak ada kualitas, itu yang disabit di Nabi. Puasa tidak ada kualitas, kamin so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak sih orang nan buah puasa kecil Nabi. Tak satu pun pahala yang Allah hadiahkannya kecuali ju' wal atas. Lapar dan dahaga saja. Wa kam min qaimin. Banyak yang solat malam, tarawih witir, tak ada dapik dari witir illa sahar kecuali hanya begadang. Kenapa? Tak menguasai ilmu dan tak ingin menambah sehingga ibadahnya tak ada berubah sejaknya tahu sampainya mati. Maka berdoa kita semakin bagus ibadah kita, hadiri pengajian. Kalau tidak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Kan itu kata Allah. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Terlebih terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.